Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam podcast Jedir. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas podcast dengan tema dasar kewajiban berdakwah. Apa sih dakwah? Apa itu kewajiban? Apa itu dakwah? Dibalik-balik aja ya guys. Baik, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Husni Mubarak dan narasumber saya ini yang cantik sekali ini Mbak Akila Elita Rahma. Halo semuanya. Salam kenal ya guys kan. Oke, langsung saja ya guys. Mbak Akila, langsung ke pertanyaan saja ya. Siap. Pengertian dakwah menurut Mbak Akila itu apa? Kalau menurut saya, pengertian dakwah itu usaha kita untuk menyeru, mendorong dan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan berusaha untuk menjauhkan mereka dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak sih Mbak Akila itu mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya tentunya pernah dong. Pernah. Contohnya tuh spill dong. Contohnya, sebenarnya boleh nggak sih ngumbar aib di sosmed? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Oke, tapi saya contohin aja ya. Oke. Contohin ya, entah ini pernah saya lakukan atau enggak ya, atau teman-teman yang pernah lakuin. Salah satu contoh larangan yang paling sering orang lakuin itu apa ya Mas Husni? Contoh kecil mungkin mengajak maksiat. Oh iya, mengajak maksiat kayak apa? Kayak waktunya mata kuliah, matkul, Malah bolos. Mungkin seperti situ. Oke, siap. Lalu ada lagi enggak? Misalnya ya, kamu ngomong kasar gitu juga termasuk kesalahan nggak sih? Gitu kok. Disensor itu. Oh, disensor itu. Kan itu kan disensor. Oh iya, kalau soal biasanya kalau di film-film kan ada suara gitu ya. Iya. Tadi kan itu kan dikatakan secara lisan juga ya. Itu kan juga bisa dikatakan hal yang buruk ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ya Mbak Akila. Dalam era sekarang itu ya, menurut Mbak Akila itu dakwah itu perlu apa enggak sih? Perlu banget malah. Perlu banget. Perlunya itu kenapa? Karena kan kalau misal nggak ada yang berdakwah nih, pastinya kan semua orang kan cuma ngurusin hidupnya sendiri. Ya bukan berarti dengan gitu kita bisa ngurusin hidup orang lain kan, nggak maksudnya dia tuh cuma ya kayak lihat maksiat kayak yaudah bukan urusanku gitu. Sedangkan kalau dengan adanya dakwah itu penting, karena kalau misal lihat maksiat kita bisa ngingetin dia. Itu juga salah satu bentuk dari dakwah gitu. Nggak cuman kayak kita ngomong di depan podium gitu, terus di depannya ada para makmum terus dakwah. Itu kan ya itu emang dakwah juga, cuman yang paling kecil tuh bentuknya kayak gitu. Ada temannya yang maksiat gitu terus kita ingetin, itu juga salah satu bentuk kita untuk dakwah. Itu. Mbak Akila sendiri itu dalam kehidupan sehari itu pernah nggak sih? Misal nih contoh, saya tak beri stimulus nih. Mbak Akila kan seorang kakak dan mempunyai seorang adik. Seorang adik itu tiba-tiba tuh nakal sama Mbak Akila tanpa sebab alasan. Karena Mbak Akila kan belum tahu sendiri sebab masalahnya itu apa. Itu apakah Mbak Akila akan dibiarkan atau malah apa? Enggak dong. Kalau saya nih sebagai kakak yang baik ya. Kakak yang baik. Lanjut. Oke. Jadi sebagai kakak kalau lihat adiknya tiba-tiba marah-marah, saya kan harusnya aku tuh kan, kayak kamu kenapa kok marah-marah itu, kak punya salah ya gitu, atau kamu kenapa cemburu gitu, ada yang nakal sama kamu itu, ya mungkin sih gitu contoh. Menunjukkan sebagai kakak yang baik ya. Sambil tanyain dia punya masalah apa, nggak ikut-ikutan dimarahin terus ikutan gitu. Ya, Kan kasihan juga ya, juga berdampak akan kesehatan. Oke Mbak Akila, pertanyaannya selanjutnya nih, kewajiban berdakwah menurut Mbak Akila itu seperti apa? Kalau menurut aku tuh wajib ya, fardu ain. Fardu ain itu yang seperti apa? Soalnya kalau semua umat manusia itu kan emang diwajibkan untuk berdakwah. Cuman ya tetap ada kayak
kita berdakwah itu nggak cuma dakwah, cuma ngomong kita, Ngomong. cuma ngajak dia ini atau ngelarang dia ini, tetap ada kayak harus dengan tutur kata yang baik, dan juga kita harus punya pengetahuan atas apa yang kita dakwahkan tersebut, karena kan tetap dakwah itu wajib, semua orang itu harus melakukan, tapi tetap harus didasarkan pada kebenaran. Kan banyak nih ya Mbak Bila ya, isu-isu yang sekarang lagi berat segala macam lah di media sosial tuh, banyak tuh orang-orang atau bisa dibilang dai lah seperti itu. Contohnya tuh kayak mengajak kebaikan, namun di balik makna itu tuh kayak mempunyai kesempatan dalam nasib itu, atau kayak kesempatan dalam kesempitan lah seperti itu tuh kayak pengen namanya dia tuh kayak pengen dikenal. Itu menurut Mbak Dia tuh bagaimana? Ya sebagai seorang yang mendapatkan dakwah ya, sebagai mat'u gitu ya, sebenarnya tuh harus pintar-pintar ngikutin dai yang dia dengerin itu, karena ya nggak semua dai itu kadang yang diucapkan itu mungkin sesuai sama realitas. Jadi sebagai mat'u kita juga harus pintar-pintar cerdas juga ya, pilih dan memahami makna dari yang dijelasin sama dai. Oke, baik Mbak Gila, sangat tepat sekali itu sepertinya. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Itu ada yang menyebutkan dakwah itu fardu ain dan ada yang menyebutkan dakwah itu fardu gimana? Fardu kifayah. Itu gimana menurut pendapat Mbak Gila? Kalau yang tadi saya sebutkan, kalau saya yang berpendapat kalau itu fardu ain kan, karena kan juga emang sudah ada hadisnya gitu mas. Karena memang semua manusia itu emang diwajibkan buat berdakwah gitu, karena dakwah itu adalah salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Mantap. Baik nih, pertanyaan yang selanjutnya nih. Kan ada yang menyebutkan dakwah itu fardu kifayah. Gimana tuh menurut Mbak Gila? Tadi kan yang dinyatakan sama Mbak Gila itu kan saling bertolak belakang tuh. Sedangkan pertanyaan yang selanjutnya ini kan itu menjadi malah fardu kifayah. Itu gimana menurut Mbak Gila? Oke, kalau menurut saya, kalau pengertian dari fardu kifayah itu sendiri kan nggak mengharuskan semua orang ya. Yeah. Cuman emang dalam sebuah kelompok itu harus ada yang melakukannya itu kan. Ya mungkin sebenarnya tuh kenapa beranggapan fardu kifayah, karena mungkin kayak yang tadi saya sebutkan dakwah yang dalam bentuk kecil gitu, cuma sekedar ngingetin gitu, mungkin bagi yang menganggap itu fardu kifayah itu mungkin kayak mungkin kurang memperhatikan itu. Maksudnya kadang hal kecil kan juga termasuk dakwah. Mungkin yang kenapa ada pendapat dakwah itu fardu kifayah karena terfokus pada dakwah yang kayak dakwah terus di depannya ada banyak orang gitu. Kalau dakwah kayak gitu kan mesti kan nggak mungkin semua orang bisa ngelakuinnya gitu. Oke. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya ya Mbak Gila. Dalam hadis nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibnu Amrin yanna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala balighu ani walau ayatan wa hidana ani wa ani Israil la kharaja wa man kadzaba alaihi mana imna aflayabahu maghfiratun minan nar. Rawahu al-Bukhari. Di sini dijelaskan bahwa Abdillah ibnu Amr ibn As radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Berkisahlah tentang Bani Israel dan tidak apa-apa. Barang siapa berdusta atas namaku, maka bersiaplah mendapatkan kursinya dari api neraka. Itu menurut Mbak Kira tafsiran dari hadis tersebut itu bagaimana? Itu tadi ya di sini hari ya? Iya. Jadi gimana mas artinya sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Ya itu mungkin menjelaskan sedikit tentang bahwa memang semua orang itu
diwajibkan untuk berdakwah gitu, walaupun itu cuma hal kecil kayak itu yang saya sampaikan. Sampaikan dari itu yang saya kurang lebih seperti itu, dan berkisahlah tentang Bani Israel. Pada masa Rasulullah kan Bani Israel itu kan termasuk musuh mereka. Nah, yang dimaksudkan di situ bahwa dari musuh, dari dengan adanya musuh itu tetap ada sesuatu yang kita pelajari. Jadi sampai kalau dari itu Allah misalnya kemudian berkisahlah tentang Bani Israel, itu berarti bahwa kita berdakwah tapi kita juga harus punya ilmu. Berarti nggak secara sembarangan kita berdakwah tanpa adanya materi, tanpa adanya pengetahuan gimana? Tetap harus dengan sumber yang tepat, dan semua itu tetap harus menunjukkan pada kebenaran. Kita dakwah, tapi kalau semua itu kita nggak tahu kebenaran itu dari sebuah hal yang pasti, maka ya yang kita sampaikan itu salah. Dan itu bukannya kita berdakwah mengajak orang lain menuju kebaikan, justru ya kita malah menyesatkan mereka. Iya, namanya kayak lanjutannya ternyata maka barang siapa yang berdusta akan mendapatkan kursi api nerakanya. Iya. Nah, maka kan karena dia menyesatkan itu kan berarti yang dia dakwahkan itu kan adalah sebuah dusta. Nah, jadi ya dia akan mendapatkan kursi dari neraka. Itu juga dari neraka. Berarti itu adalah salah satu contoh orang yang berdusta melakukan dakwah tanpa adanya pengetahuan ilmu kebenaran atas yang pasti ya. Bukannya dapat kebenaran, bukannya melakukan amal apa yang benar, tapi bisa kalau masuk sini gimana tuh? Kalau menurut saya tuh orang yang menyebarkan dakwah seperti itu ya, itu malah bukannya membenarkan akan ilmu pengetahuan yang sama ia pelajari, malah bahwa tanpa secara tidak langsung tanpa dia sadari dia menyesatkan semua orang yang didakwahnya, dan yang artinya bahwasanya orang yang berdakwah atau berceramah itu secara tidak langsung dosanya itu numpuk tuh sampai akhir, dan akhirnya berkelanjutan ke orangnya bukannya pahala malah dosa yang disebarin. Jadinya tuh amal jariah tuh sampai ke akhir kiamat gitu. Karena itu kan ya menurut saya itu revisi ya. Dan juga ada perintah ini kan. Ya. Carilah ilmu walaupun ke ujung sini. Ya sebenarnya sih nggak usah kesini juga ya. Itu cuma perumpamaan. Ya walaupun di pinggir emparan juga nggak apa-apa sih ya. Pokoknya itu kita bisa dapat di mana saja. Kayak sekarang saya dapat pengetahuan dari kasus ini. Maksud sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak Gilang. Dakwah itu bersumber dari mana? Yang pasti sih dari Al-Quran sama hadis ya. Yeah. Karena Al-Quran itu kan merupakan firman-firman Allah, dan hadis itu kan adalah sunnah Rasul. Semua perkataan, perbuatan atau apapun yang dilakukan Rasul itu kan termasuk hadis. Jadi dalam satu dakwah itu harus bersumber pada kedua itu gitu. Kalau sumbernya tidak sesuai sama dua hal yang dijelaskan, Al-Quran dan hadis, ya sesat. Sesat. Terus ada lagi nggak sumber selain dari Al-Quran dan hadis? Kalau menurut ini ada lagi ya sih. Kayaknya kalau setahu ya yang pasti yang harus itu dua itu. Kalau mungkin ada lagi ya? Terdapat itu ada empat. Yang pertama itu dari Al-Quran, yang kedua itu dari hadis, lalu yang ketiga itu dari ijma, yang keempat itu qiyas. Yang artinya maknanya dilakukan ketika Al-Quran ini tidak ada dasar atas rujukan Al-Quran, maka diturunkan hadis. Dan hadis seumpama tidak ada rujukan dari Al-Quran dan itu tidak secara sahih hadisnya dan hasan ataupun sebagainya, itu tidak bisa dimufakati dan lalu turun ke qiyas. Sebenarnya urutannya ijma, namun di qiyas itu kita sebagai analogisnya kesepakatan lingkungan itu bagaimana melihat kondisi sosialnya seperti apa. Lalu ketika sudah melihat kondisi sosialnya itu seperti apa, contohnya seperti pas kemarin 2 tahun 2019 dan 2020 itu terjadi COVID-19 lah, itu kan adanya suntikan vaksin
Lah di situ sepakat bahwasannya kias itu melegalkan mohon maaf, kias itu bukan yang vaksin ya. Kalau yang vaksin itu ijma. Lalu yang untuk yang kias itu yang berlebih itu minyaknya haram. Lah namun pada zamannya Nabi Muhammad SAW itu mengharamkan, dan entah itu babi, yaitu hamad, dan yang berbau mabuk dan kemafiakan. Namun dalam kias itu menganalogikan untuk yang berbeda zaman sekarang ini. Lah contoh lagi untuk ijma tuh yang COVID-19. Sebenarnya kan ijma itu kan contohnya kan vaksin itu kan bakteri yang virus yang dimatikan. Namun kan dari kandungan tersebut kan bahwasanya itu penyakit namun belum bisa tersterilkan secara 100%. Oleh sebab itu akhirnya disuntikan ke dalam tubuh manusia tanpa adanya efek 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, atau sampai 5 tahun ke depan. Itu kan tidak tahu, kita semua kan tidak tahu kalau sudah suntik itu. Maka dari itu bahwasannya para ahli, para umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah wafat itu mufakat bahwasannya atas dasar hukum, atas kasus vaksinasi dan itu dilegalkan seperti itu Mbak Ila. Gimana? Apakah sudah paham Mbak Ila? Oke, pertanyaannya selanjutnya nih Mbak Ila. Ini agak lumayan ribet ya sebenarnya. Tapi apa nih? Pertanyaan apa? Tapi nggak apa ya, kita sambil bincang-bincang santai saja. Selanjutnya, dai yang baik menurut Mbak Akila itu yang seperti apa? Apakah yang handsome atau apakah yang cool? Yang seperti apa Mbak Akila? Kalau handsome itu lebih ke bonus ya. Bonus, oke. Bonus. Jadi kalau menurutku sih yang paling penting dia jelasinnya tuh enak, ngomongnya tuh enak dengan tutur kata yang baik, dengan lembut. Pengen nggak kalau kamu ada orang yang ngajak kamu ke kebaikan, tapi dia ngomongnya tuh, weh kasar gue gitu. Dia ngomongnya tuh kasar gitu. Dia ngajaknya kebaikan, tapi cara ngomongnya tuh nggak nyenyakin. Maksudnya bukannya kita kayak malah menghindar. Males banget, dia tuh ngasih tahu apa marahnya gimana nih, kan jadi kesannya tuh nyebelin ya. Malah justru nyebelin, bukan kita pengen ikut, kayak jadi males ngelakuinnya gara-gara dia. Itu yang pertama kalau menurut aku, lemah lembut, bertutur kata baik, sopan santun. Terus tapi yang paling utama tuh itu sih yang diucapin tuh ya emang bener sesuai dengan sumber yang tadi disebutkan sama Mas Isni. Itu yang paling utama. Kalau misal ya gitu kan sama aja dia berdusta, makanya jadi mak itu harus pinter-pinter kan. Nah selain itu juga keluarga itu harus jujur sih. Jujur dalam hal apa nih? Jujur dengan apa yang disampaikan juga. Maksudnya dia tuh menyampaikan ini, ngasih tahu untuk kamu untuk nggak melakukan A, tapi dia sendiri melakukan A. Kamu buat nggak minum minuman keras, tapi ternyata dia sendiri kalau lagi stres minum obat-obatan. Itu kan juga berarti kan dia nggak jujur gitu. Dia bisa bilang munafik gitu kan. Terus yang tadi handsome cool itu tuh bagus ya. Bagus. Itu kalau handsome cool mungkin bisa jadi pertimbangan, jadi daya tarik sih. Daya tarik. Tapi kan itu juga salah satu bonus daya tarik untuk aku itu jadi berbondong untuk ternyata kayaknya tuh cantik, ganteng gitu. Akhirnya kan ini pasti enak nih, pasti dapat nih gitu. Pasti kan sebagai daya tarik tuh ya. Jadi sambil belajar sambil cuci mata. Iya, siap. Oke Mbak Akila, saya akan bertanya kembali. Tadi kan berhubung kita membahas dai ya. Jadi kan ada kasus seperti ini. Seorang dai kan berbeda-beda setiap daerah walaupun atau setiap antar kota, kayak seperti jurusan gitu. Jadi tuh kayak bagaimana sih cara perbedaan antara yang dai A dan dai B itu untuk bagi yang matu. Jadi kayak matu itu kadang bingung aja gitu. Gimana sih kok pendapat si dai A kok gini, sedangkan yang si dai B itu gini.
Jadi menurut Mbak Akila itu gimana sih cara mengatasi penjelasan yang baik dan benar itu gitu? Jadi buat mengatasi dai yang punya berarti perbedaan pendapat ya mas. Yeah. Dai yang ngomong ini sama dai itu ngomong ini gitu. Kalau sebagai mat'u sih, sebagai mat'u ya kita juga nggak harus mudah percaya gitu, langsung percaya omongannya kayak ini. Sebenarnya kan kita kan juga harus melalui proses belajar. Jadi kan dari situ mat'u tuh bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Juga ya kayak yang dari tadi dijelasin ya, mat'u itu emang harus pintar-pintar sih milih dai mana yang mungkin bisa dipercaya dari ucapannya gitu. Nah itu bagaimana seorang mat'u itu mempercayai omongan dai yang itu belum tentu baik dan benar? Kalau yang diucapin itu belum tentu baik dan benar, yang ini kayak kita sebagai mat'u cari-cari info dulu tentang dai-nya itu. Misal dai-nya itu punya riwayat apa, pendidikan dari mana, asal kolon dari mana, seperti ya. Seperti itu juga penting sih untuk diketahui, karena ya kalau kita cuma asal-asal milih dai juga kan ya bisa aja kita malah justru terjerumus. Misalnya dikhawatirkan yang dakwah yang disampaikan itu malah tersesat ya. Ya itu sih emang sebagai mat'u itu juga nggak cuma ikut-ikutan omongan dai, tetap harus disaring, harus dipilah dan dipilih. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir ya Mbak Akila. Sudah cukup sekian berapa kali pertanyaan dan ini yang terakhir. Siap. Oke, yang tenang saja ya. Yang bola kalem ya. Enggak. Saya enggak akan ikut habis Mbak Akila kok. Tenang saja. Kita di sini pen aja ya. Oke. Langsung saja ya Mbak Akila. Apakah dai perlu paham pengetahuan umum? Perlu sih. Perlunya itu yang seperti gimana? Bisa dijelaskan gitu biar teman-teman itu biar paham gitu ya. Oke, jadi kita kan hidup sesuai realita yang ada. Nggak cuma melulu semua itu soal agama gitu. Kayak dalam agama itu juga terdapat pengetahuan secara umum. Kayak contohnya zakat itu kan ada hitungannya. Itu juga pakai ilmu matematika. Gimana jadinya dai itu mau menyampaikan tentang itu kalau matematika aja nggak paham gitu kan. Atau tentang sains juga penting. Dan dai itu juga harus mengikuti perkembangan zaman, karena semakin maju kan teknologi juga turut mengikuti kan perkembangan. Makanya kalau dai yang kolot, maaf nih ya, justru malah kesannya itu kayak dia nggak bisa menyesuaikan antara dakwahnya sama realita yang ada. Jadi di samping itu ya dai juga harus belajar tentang pengetahuan umum, dan juga dai juga harus paham tentang psikologi psikis dari mat'u yang diajak bicara. Misal mat'u yang diajak bicara itu Luna Susila, terus dia mau dakwah dengan ayat-ayat, dalil-dalil, hadis-hadis, itu kan nggak akan mempan ya. Mungkin bakal lebih mempan kalau yang cara berdakwahnya itu kayak ngajak langsung, secara langsung, dakwah bil lisan. Enggak, ya bilisan sebisa mungkin dengan perbuatan, dengan mengajak langsung, itu justru lebih maju daripada dakwahnya tuh dengan baca-bacain ayat-ayat Al-Quran dari hadis itu kan. Itu bacanya tuh kayak di ruh atau bukan itu? Ya itu masing-masing ya. Cuman kalau emang cara itu diberikan kepada orang yang tidak tepat, kayak contohnya di Tuna Susila kan pasti mereka pikirnya apaan sih, nggak guna banget dia ngomongin kayak gitu sih. Atau mungkin kayak ke anak-anak, kalau dakwahnya kayak gini kan mungkin anak-anak rasanya kayak bosenin. Kalau anak-anak mungkin dakwahnya dengan ilustrasi mainan atau bikin, kalau dai-nya itu mengikuti perkembangan zaman mungkin bisa, atau dan dai-nya itu pintar ngedit gitu kan, nanti bikin video kartun gitu kan, lebih menarik buat anak-anak. Itu malah kesannya tuh
di sisi lain juga salah satu minat untuk seorang anak kecil itu biar tertarik ya untuk mengenal ajaran baik dalam Islam ya seperti yang Dan ini juga harus pinter-pinter menyesuaikan pesan yang akan dia sampaikan sama sasarannya. sasaran dakwah wilayah seperti yang benar. Udah selesai nih? Oke, ya mohon maaf ya ini ya terlalu banyak banget pertanyaannya. Oke, saya siap menjawab. Nanti habis ini kita diskusi lagi. Oke, siap. Oke, itu saja teman-teman dari podcast dalam pertemuan kali ini. Ya, sejujurnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang menarik atau kurang wawasan atau kurang dalam lelucon atau drama ya guys ya. Sebenarnya Mas Susun itu aslinya tuh lucu banget loh. Cuman dia tuh ketutup sama mukanya yang kadang tuh pakem gitu. Ya, mungkin ya seperti itu ya, sar-sar sama yang dikatakan narasumber kami ya guys. Baik, itu saja ya. Kami tutup dalam podcast pertemuan kali ini. Dapat kembali lagi bersama saya Muhammad Husni Mubarok dan narasumber kami Mbak Akira Aleta Rahma. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.